Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khairunisa Nugroho dengan NIM G0025 dari kelompok SGD A5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen dan GI tract superior dan inferior. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut saja ke abdomen. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, abdomen sendiri itu bisa dibagi menjadi 4 regio maupun 9 regio. Pembagian 4 regionya itu oleh linea medianus dan transumbilicalis, sedangkan yang 9 regio itu oleh linea subcostalis, linea intertubercularis, dan medioclavicularis yang dextra dan sinistra. Selanjutnya, untuk dinding abdomen sendiri, itu tuh dibagi menjadi beberapa lapisan. Nah, untuk lapisannya ini tuh dibagi menjadi dua lagi, ada yang secara anterolateral dan posterior. Oke, yang pertama kita langsung lanjut aja ke yang anterolateral. Jadi ini tampang lapisan dari dinding abdomen secara anterolateral. Kemudian ini yang pertama dari yang paling luar dulu itu ada skin atau kulit. Jadi kulit ini tuh nanti akan menempel di bagian bawah jaringan kulit di jaringan di bawahnya itu secara longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairunisa Nugroho dengan NIM G0025 dari kelompok A5. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dari dinding abdomen serta GI tract superior dan inferior. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang abdomen. Abdomen sendiri itu dibagi menjadi 4 regio oleh linea medianus dan linea transumbilicalis, serta dibagi menjadi 9 regio oleh linea medio clavicularis dextra sinistra, serta linea subcostalis dan intertubercularis. Kemudian kita lanjut ke dinding abdomennya. Dinding abdomen sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan ya, yang kita bisa lihat dari anterolateral dan posterior. Yang pertama kita akan bahas dinding abdomen anterolateral terlebih dahulu. Jadi ini tampang dinding abdomen yang anterolateral. Dari paling luarnya, lapisan paling luarnya itu kita bisa lihat yang pertama ada skin atau kulit. Jadi kulit ini itu akan menempel ke jaringan di bawahnya itu secara longgar, kecuali di bagian umbilikus. Selanjutnya langsung ke lapisan yang kedua yaitu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini itu ke arah superiornya itu nanti akan menjadi fascia superficialis pectoralis, sedangkan ke dorsalnya itu fascia superficialis yang dorsi. Kemudian nanti itu dia yang ke superior dari umbilikus itu terdiri dari jaringan lemak aja yang konsisten, sedangkan pada bagian inferior dari umbilikus itu nanti itu dia akan terdiri dari jaringan lemak yang diperkuat dengan serat kolagen dan elastis. Makanya dia nanti dibagi menjadi dua, yang yaitu fascia Camper dan Scarpa. Ini dan ini. Kemudian yang fascia Camper sendiri itu dia itu lebih banyak mengandung jaringan lemak, sedangkan yang Scarpa ini dia itu merupakan lapisan membranosa yang terdiri dari sedikit jaringan lemak atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, fascia ini tuh nanti pada laki-laki akan berlanjut ke bagian skrotum dan akan membentuk namanya fascia dartos. Sedangkan kalau pada perempuan itu nanti akan menjadi komponen dari labium, maius yang pudenda.
Selanjutnya, fase ini nanti juga akan berlanjut ke regio femoralis atau paha dan membentuk fascia lata, dan juga dia akan berlanjut ke bagian inferior, ke eh, regio perineum dan akan membentuk fascia coles namanya. Selanjutnya, bagiannya ada fascia yang profunda. Nah, dia itu nanti dibagi menjadi tiga lagi, menjadi yang superficialis, intermediate, dan yang profunda, atau yang paling deep. Nah, dia ini itu nanti akan melapisi bagian anterior maupun posterior dari otot-otot yang tampak di gambar ini. Jadi ada tiga otot yang tampak ya, ada musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, sama transversus abdominis. Nah, nanti bagian paling dalam dari musculus ini, maaf, yang tadi saya tunjuk itu nanti akan berkembang lebih lanjut menjadi fascia transversalis. Selanjutnya, kita masuk ke muskulus-muskulusnya. Itu ada apa aja? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu ada tiga muskulus yang terlihat di sini. Tapi sebenarnya ada dua muskulus lain, yaitu muskulus rectus abdominis dan pyramidalis abdominis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa nanti tuh akan ada aponeurosis dari ketiga muskulus yang tampang di sini, atau muskulus obliquus externus abdominis, internus abdominis, dan transversus abdominis. Itu nanti akan membentuk aponeurosis dan menjadi namanya linea alba. Nah, linea alba ini tuh nanti akan membentang dari processus sipoideus ke uh, symphysis pubicus. Kemudian nanti di bagian musculus rectus abdominis, seperti yang kita ketahui, dia kan terlihatnya dua musculus tadi itu kelihatan, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis, itu tuh hanya akan terlihatnya itu di bagian anterior dari abdomen. Jadi dia nggak kelihatan di bagian anterolateralnya ini. Musculus rectus abdominis sendiri itu nanti kan bisa terbentuk kayak namanya tuh six pack, yang kayak biasa dilihat pada cowok-cowok yang suka nge-gym gitu. Itu kan nanti akan terbagi menjadi 6 gitu ya, six packs ya. Nah, itu dibaginya di bagian horizontalnya itu dibagi menjadi tiga kan. Oleh apa aja? Itu dibaginya oleh yang namanya intersectiones tendinae. Itu ada yang setinggi processus sipoideus, ada yang setinggi umbilicus, dan setinggi antara keduanya. Kemudian, tengahnya itu nanti oleh namanya linea alba. Nah, selanjutnya, si musculus rectus abdominis ini itu akan diselimutin atau ditutup oleh namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, vaginanya ini itu nanti hanya menutupi di bagian 3/4 3/4 bagian atasnya, sedangkan nanti 1/4 bagian bawahnya itu nanti dia bakal berkontak atau berhubungan dengan namanya linea arcuata. Nah, musculus pyramidalis abdominis itu letaknya di mana? Dia itu letaknya ada di depan rectus abdominis yang bentuknya tuh segitiga gitu, segitiga kecil, dan dia masuk ke dalam si vagina musculi recti abdominis tadi. Selanjutnya, em, saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk dari musculus obliquusnya. Yang pertama tuh musculus obliquus externus abdominis, itu nanti bentuknya itu seperti huruf V atau U. Jadi kayak gini. Sedangkan yang internus itu bentuknya kayak A, jadi kayak gini. Oke. Selanjutnya, hmm, em, baik lapisan selanjutnya itu adalah fascia transversalis. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu fascia transversalis sendiri itu merupakan lanjutan dari fascia yang profunda, yang nanti itu akan memagari bagian cavitas abdominalis
dan akan berlanjut ke bagian dalam dari kavitas pelvis. Itu letaknya tuh utamanya tuh di bagian kayak bagian paling dalam dari si musculus transversus abdominis tadi. Kemudian selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis. Di sini juga disebutin kan namanya extraperitoneal fat. Nah, dia itu kenapa disebut seperti itu? Karena dia itu isinya cuma jaringan lemak yang banyak gitu. Selanjutnya dia itu nanti fascia ini tuh ke arah anteriornya itu akan menjadi preperitoneal, sedangkan yang posteriornya menjadi retroperitoneal. Selanjutnya ada peritoneum parietal. Peritoneum sendiri itu kan kayak apa ya namanya lapisan gitu ya, kayak jaringan yang kayak melapisin gitu. Itu ada dibagi sebenarnya menjadi dua. Ada yang visceral, peritoneum visceral, dan ada yang parietal. Nah, yang parietal seperti yang udah kita ketahui karena ini kita lagi bahas lapisan dinding abdomen, maka si parietal ini tuh bakal menyeliputi atau em, melapisin dinding abdomen secara keseluruhan gitu, secara besarnya, garis besarnya. Sedangkan yang visceral itu tuh nanti bakal menutupi atau menyelimuti bagian organ-organ visceralnya, seperti namanya. Langsung ke organ visceralnya gitu. Nah, ini tuh nanti bakal dibagi organnya itu menyebabkan organnya itu dibagi menjadi dua, ada yang retroperitoneal dan yang intraperitoneal yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya tadi kedua kedua peritoneum ini itu akan membentuk suatu rongga yang namanya tuh cavitas peritonei. Nah, saat dewasa, cavitas peritonei ini tuh nanti akan terbagi menjadi dua, ada yang mayor, ada yang minor. Karena sebelumnya waktu masih kecil tuh cuma satu secara besar gitu, cuma cavitas peritonei. Tapi waktu dewasa nanti akan berubah menjadi peritonei yang mayor dan minor. Nah, keduanya ini nanti akan dihubungkan oleh suatu lubang yang namanya tuh foramen epiploica Winslowi. Nah, selanjutnya ini yang secara anterolateral sudah selesai. Kita lanjut ke posteriornya. Kurang lebih itu sama. Cuma ada mungkin beberapa bagian yang tidak ada seperti fascia profundanya gitu. Dan di bagian muskularisnya itu dia lebih banyak ya. Oke, jadi dari yang paling luar dulu itu sama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis yang dorsi. Nah, terus selanjutnya ada ada muskulus-muskulusnya. Muskulus-muskulusnya itu dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu diisi oleh musculus latissimus dorsi. Lapisan keduanya oleh musculus obliquus externus abdominis, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior dan inferior, sama musculus erector spinae. Selanjutnya lapisan yang ketiga itu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus interspinalis, dan musculus multifidus. Dan yang terakhir, lapisan yang keempatnya itu ada musculus transversus abdominis, musculus iliopsoas, dan musculus quadratum lumborum. Quadratus lumborum. Selanjutnya, lapisan selanjutnya setelah muskuli ini sama seperti yang sebelumnya, yang jaringan lemak semua itu namanya fascia extraperitonealis. Kemudian yang terakhir ada peritoneum parietal lagi. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kan tadi si peritoneum ini akan menyebabkan organ itu dibagi menjadi dua. Ada yang organ retroperitoneal dan ada yang intraperitoneal. Seperti yang di gambar A ini atau yang di bagian kiri, gambar kiri itu yang di sini yang maaf yang di atas itu. Terus itu apa sih maksudnya? Jadi kalau yang eh, intraperitoneal itu tuh dia akan dilapisin secara keseluruhan bagian anterior maupun posteriornya oleh peritoneum. Sedangkan kalau yang retroperitoneal itu tuh hanya dilapisi peritoneum di bagian anteriornya saja. Di bagian posteriornya itu gak ada. Nah, apa aja sih organ-organ yang masuk ke retroperitoneal maupun intraperitoneal? Jadi untuk gampangnya kita hafalin aja yang bagian organ retroperitoneal itu bisa disingkat menjadi set Parker. Ada apa aja? Yang pertama S itu suprarenal gland, A-nya aorta,
D-nya itu duodenum kecuali yang pars superior. Selanjutnya ada P, P-nya itu pankreas kecuali pars caudanya. Kemudian ada U itu ureter, C-nya itu colon ascendens dan descendens, K-nya kidney, E-nya esophagus, dan R-nya rectum. Sedangkan yang intraperitoneal itu berarti organ-organ selain yang set marker tadi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian GI tract yang superior. Nah, si gaster sendiri seperti yang sudah kita ketahui kan tadi ada 3 pembagian ya. Walaupun saya belum sebutin ya. Jadi saya jelasin terlebih dahulu itu ada 3 bagian, ada foregut, midgut, dan hindgut. Itu pembagian dari eh, segala organ yang ada di bagian digestif kita itu nanti dibagi menjadi 3 tadi. Nah, si gaster ini masuk ke foregut atau yang paling atas, paling superficial. Jadi ada apa aja di gaster ini? Kita langsung next. Jadi secara anatomi dia itu nanti ada bagian punuk seperti ini, itu disebut fundus. Kemudian bagian bawahnya, bagian besarnya itu namanya korpus. Kemudian di bagian paling bawahnya, yang nanti akan berbatasan dengan duodenum, itu ada namanya pilorus. Nah, di gambar yang lebih kanannya ini, itu ada lipatan-lipatan ya. Lipatan-lipatannya ini tuh disebut dengan rugae. Lipatan ini tuh nanti akan hilang kalau misalnya si lambungnya ini tuh akan meregang terisi oleh makanan. Dia bakal hilang lipatan-lipatannya dan menjadi licin. Nah, kemudian nanti di bagian yang berbatasan dengan esophagus atau yang di bagian atasnya itu ada sphincter namanya LES atau lower esophageal sphincter. Sedangkan yang di bagian bawahnya yang berbatasan dengan duodenum itu ada musculus sphincter pylori. Nah, jadi kan si gaster ini itu dia secara histologisnya tuh ada beberapa lapisan. Ada tunica mucosa, submucosa, muscularis externus, sama adventitia atau serosa. Nah, pada muscularis externusnya, tunica muscularis externus, dia itu ada 3 macam otot. Dari yang paling luar dulu itu longitudinal, yang tengahnya sirkular, dan yang bagian paling dalamnya tuh oblikus atau yang miring-miring ya. Oke, jadi musculus sphincter pylorus ini itu merupakan penebalan dari lapisan muskulus yang tengahnya atau yang sirkularnya tadi. Kemudian di bagian gambar yang kanan bawah ini itu ada namanya omentum. Si omentum ini tuh nanti akan membentang di area sekitar abdomen dari tubuh manusia. Dia dibagi menjadi 2, ada yang omentum maius, ada yang omentum minus. Yang maius ini nanti akan menempelnya di curvatura mayor dari si gaster. Dia tuh nanti akan menutupi bagian depan dari abdomen gitu, melapisin keseluruhan di bagian depan abdomen. Nah, dia terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada ligamentum gastrosplenialis atau gastrolinealis, kemudian ada ligamentum gastrocolica dan ligamentum gastrofrenica, serta ada ligamentum splenorenalis. Sedangkan yang omentum minus berarti dia menempelnya dari curvatura minor dari si gaster. Ada 2 ligamentum yang terlihat di sini tuh, ada yang dikuningin yang bagian kiri itu ada ligamentum hepatogastricum dan ligamentum hepatoduodenal. Kemudian, next, kita langsung masuk ke yang GI tract yang bagian inferior atau bagian bawah. Oke, jadi di sini khususnya kita itu akan membahas tentang appendix vermiformis. Appendix itu apa sih? Bahasa awamnya yang biasa kita sebut dengan usus buntu yang suka sakit itu. Jadi usus buntu itu bukan nama penyakit, tapi dia tuh nama umum dari si appendix vermiformis ini. Struktur yang kecil gitu ya di bagian dekat sekum. Jadi si appendix vermiformis ini itu tuh merupakan tonjolan buntu di bagian apex dari sekum.
yang dia itu bakal kaya akan jaringan limfoid. Nah, dasarnya ini bakal melekat pada permukaan posteromedial dari sekum di bawah juntura ileocecalis. Nah, panjang dari appendix varioliformis sendiri itu bisa dibilang kecil ya, di sekitar 6 sampai 13 cm aja. Kemudian dia itu diliputin secara keseluruhan oleh peritoneum atau disebut sebagai organ yang intraperitoneal ya, itu oleh mesoappendix atau mesenteriolum. Selanjutnya, nah appendix ini itu letaknya di tubuh manusia itu bisa dilihat dari dua garis dengan dua cara. Yang pertama eh, oleh garis Monro-Picter dan yang kedua oleh garis Lanz. Gimana sih cara ngukurnya? Kalau yang Monro-Picter sendiri itu tuh diukur dari sias yang dekstra ke umbilikus ditarik garis itu, dan nanti bagian pangkal dari appendixnya ini tuh berada di sepertiga lateralnya. Sedangkan kalau yang berdasarkan garis Lanz itu tuh diukurnya dari sias yang dekstra dan sinistra ditarik garis itu, terus bagian ujungnya dari appendix itu terletak di seperenam lateral dekstra dari garis tadi. Nah, em, garis titik, bukan garis ya, titik yang tadi diambil sepertiga lateral dari garis Monro-Picter tadi itu disebut titik McBurney. Oke, selanjutnya di gambar yang kanannya ini tuh ada letak appendix yang bervariasi ya. Jadi di setiap tubuh manusia itu mungkin letak appendixnya tuh beda-beda. Tapi ada satu yang paling umum yaitu yang retrosekal atau yang berada di belakang sekum. Dia itu nanti arahnya bakal ke atas gitu seperti yang di gambar yang warna merah itu ya. Selanjutnya ada yang dilihat dari letak posisi ileum. Ada yang post ileal dan pre-ileal. Kalau yang post ileal berarti seperti namanya post, dia di belakang dari ileum dan mesenterium. Dia arahnya lebih ke kiri ya, yang di post ileal maupun pre-ileal ini. Sedangkan yang pre-ileal berarti kebalikannya, dia di depan ileum dan mesenterium. Selanjutnya warna kuning ini ada yang pelvikum. Dia tuh arahnya ke bawah dan dia akan melewati psoas mayor dan ujungnya itu bahkan melebihi tepi atas dari panggul bawah. Selanjutnya yang warna ungu ini ada namanya subsekal. Dia arahnya berarti lebih ke kanan gitu ya. Dan terletaknya tuh descendants ke caudal. Nah, baik, mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun informasi, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.